wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku yang solih dan solihah hari ini? Semoga anak-anakku sekalian senantiasa dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah SWT. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, pada hari ini kita akan belajar tentang pelajaran yang keempat, yaitu yang berjudul Bersih itu Sehat, dengan subtema Mengenal Arti Bersih dan Sehat. Anak-anakku sekalian, Allah SWT dan Rasul-Nya memerintahkan untuk bersuci dari hadas dan najis, serta mencintai kebersihan. Bersih artinya bebas dari kotoran. Suci artinya bebas dari hadas dan najis. Bersih atau suci dibagi menjadi dua macam, yaitu bersih dari hadas dan bersih dari najis. Nah, yang pertama yang akan kita pelajari yaitu tentang hadas. Hadas yaitu keadaan tidak suci pada diri seseorang yang menyebabkan terhalangnya untuk beribadah. Hadas dibagi menjadi dua, yaitu ada hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil yaitu segala sesuatu yang membatalkan wudhu. Contohnya, seperti yang pertama yaitu segala sesuatu yang keluar dari kubul dan dubur. Nah, contohnya apa saja? Nah, ketika buang angin, buang air kecil, maupun buang air besar. Yang kedua, hilangnya akal. Nah, hilangnya akal ini disebabkan karena tidur, pingsan, ataupun mabuk. Yang ketiga, bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan. Baik itu yang bukan muhrim, baik itu disengaja maupun tidak. Yang keempat, menyentuh kemaluan dengan telapak tangan bagian dalam, baik itu disengaja maupun tidak. Nah, adapun cara mensucikan hadas kecil, ini dengan cara berwudu. Yang kedua, hadas besar. Nah, apa sih yang dimaksud dengan hadas besar? Hadas besar yakni segala sesuatu yang mewajibkan seseorang untuk mandi besar atau mandi wajib. Contohnya yang pertama, yakni keluarnya air mani bagi laki-laki, baik ini disengaja maupun tidak. Yang kedua adalah keluarnya darah haid atau datang bulan. Nah, ini biasanya terjadi 1 kali dalam sebulan. Nah, yang mengalami haid ini adalah seorang perempuan. Yang ketiga yaitu adalah keluarnya darah nifas. Nifas ini adalah darah yang keluar ketika seseorang setelah melahirkan. Yang ketiga, cara mensucikan hadas besar yakni dengan cara mandi wajib atau mandi besar. Anak-anakku sekalian, yang kedua yang akan kita pelajari yaitu tentang najis. Nah, apa sih najis itu? Najis yaitu salah satu hal yang membatalkan ibadah seorang muslim. Nah, adapun najis ini dibagi menjadi 3, yaitu najis mukhafafah, najis mutawasitoh, dan najis mughaladoh. Yang pertama yaitu najis mukhafafah, atau disebut juga dengan najis ringan. Nah, contohnya yaitu air kencing bayi di bawah usia 2 tahun yang belum makan apapun selain ASI. Nah, cara mensucikannya yaitu dengan memercikkan air sekali percikan saja pada benda yang terkena najis. Yang kedua, najis mutawasitoh atau disebut juga dengan najis sedang. Nah, contoh najis mutawasitoh ini adalah kotoran manusia, kotoran hewan, darah, nanah, dan bangkai, kecuali bangkai ikan, belalang, dan manusia. Adapun cara mensucikan najis mutawasitoh yaitu dengan membersihkan benda yang terkena najis, kemudian menyiram dengan air bersih sampai bersih rasa, bau, dan warnanya. Yang ketiga yaitu najis mughaladoh atau disebut juga dengan najis berat. Contohnya adalah air liur anjing dan babi. Cara mensucikannya yaitu dengan
menghilangkan najis tersebut, menyiramnya dengan air sebanyak 7 kali, nah, dan salah satunya dicampur dengan tanah atau debu. Sebagai umat Islam, kita harus senantiasa bersuci sebelum beribadah. Nah, yang pertama adalah badan. Nah, jadi badan orang yang sholat ini harus bersih dan suci baik dari hadas maupun najis. Yang kedua, pakaian. Nah, pakaian pun yang dipakai untuk sholat harus bersih, suci, dan menutup aurat baik laki-laki maupun perempuan. Yang ketiga adalah tempat. Tempat untuk melaksanakan sholat harus bersih dan anak-anakku sekalian, bersih badan, pakaian, dan tempat tidak hanya kita lakukan ketika sholat, namun kita juga harus menerapkannya pada seluruh aspek kehidupan sehari-hari. Yang pertama, yakni bersih badan, artinya terbebas dari kotoran dan najis. Bersih badan kita lakukan dengan mandi, gosok gigi, memotong kuku, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah bersih pakaian, artinya segala sesuatu yang kita pakai, seperti baju, celana, topi, sepatu, dan lain sebagainya, juga harus bersih dan rapi. Yang ketiga, bersih tempat, seperti ruang kelas, ruang tamu, dapur, tempat tidur, kamar mandi, dan sebagainya juga harus bersih. Nah, demikianlah pembelajaran kita hari ini anak-anak. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Kita akhiri dengan membaca doa sesudah belajar bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.